Ya, baik kita lanjut ya. Kita masuk ke modus imperatif. Ya, 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang subjungtif, sekarang kita belajar tentang imperatif. Jadi modus imperatif ini adalah salah satu modus bagian dari kemungkinan. Ya, jadi ini kemungkinan yang sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali. Dan memang modus ini hanya ada dua sebenarnya yang menjadi apa namanya menjadi tujuannya. Yang pertama bisa sebagai permohonan dan yang kedua bisa sebagai perintah. Ya, jadi karena sangat kecil sekali kemungkinannya, ya kemungkinannya sangat kecil sekali sehingga modus ini ditempatkan sebagai modus kemungkinan yang sangat kecil, ya modus kemungkinan yang sangat kecil yang nanti dalam implikasinya kita lihat dia hanya sebagai permohonan dan perintah, ya permohonan dan perintah. Nah, dalam perjanjian baru kita lihat di sini ya bahwa modus imperatif hanya muncul dalam kala present dan aorist. Ya. Jadi kala kini itu present ya. Kala present dan aorist. Ya, dalam modus imperatif tidak ada bentuk orang pertama. Nah, ini harus kita lihat ya. Jadi makanya kalau sudah lihat nanti di sini ini paradigmanya ya verba present imperatif aktif luo. Ini nggak ada orang pertama, langsung orang kedua. Ya, orang kedua, orang ketiga. Nah, ini juga ya lalu yang di apa namanya yang di auris juga seperti itu ya, imperatif auris juga seperti itu ya. Jadi ini imperatif present ya, lalu di sini ada imperatif auris 1 ya, lalu ada imperatif auris 2 ya, harus 2. Jadi semua langsung menggunakan orang kedua ya. Jadi karena tadi persoalannya itu adalah apa, adalah permohonan atau perintah modusnya ya. Jadi ya. Baik, mari kita lihat lagi. Di sini dikatakan dalam modus imperatif tidak ada bentuk orang pertama, ada bentuk orang ketiga. Ya, ada bentuk orang ketiga, tidak ada padanannya dalam bahasa Inggris atau Indonesia dan diterjemahkan dengan gagasan permisif. Biarlah ia. Ya, biarlah ia atau sejenisnya. Untuk orang ketiga jamak ada keragaman bentuk yang akan diselidiki dalam pelajaran ini, hanyalah bentuk yang normal beraturan. Jadi nanti kalau ada yang lain-lain ya nanti aja gitu ya. Nanti aja. Jadi yang mau kita lihat di sini hanyalah yang bentuk beraturan saja. Nah, ragam bentuk yang lain akan diperhatikan bila ditemukan pemunculannya dalam teks perjanjian baru yang akan diselidiki. Nah, makanya kalau kita mau jadi ahli bahasa, seharusnya jadi ahli bahasa yang baik ya. Ya, jadi jangan tanggung kalau kita mau mempelajari bahasa itu, jangan hanya sekedar tahu ya, atau sekedar kita hanya mau apa namanya, yang penting bisa menerjemahkan, yang penting bisa baca ya. Jadi memang saat ini memang endingnya seperti itu saat ini ya, tapi seharusnya kedepannya nggak seperti itu. Jadi kita ini harus mulai menjadi calon sarjana biblika atau sarjana teologi yang memang konsepnya itu biblika. Nah, orang yang konsepnya biblika itu ya salah satunya dia kuat dalam bahasa ya, dan bahasa itu adalah bahasa Yunani. Saya dewasa ini nggak tahu ya, apakah karena orang sudah pintar semua bahasa Yunani, nggak ngerti juga saya ya. Orang dalam tulisan-tulisan kadang-kadang banyak mengabaikan yang namanya teks Yunani itu, saya lihat sekarang ini dewasa ini ya. Jadi kayak mereka udah tahu banget gitu. Saya kadang-kadang mikir juga ya, apakah memang saya yang ketinggalan ya, lalu mahasiswa itu atau para sarjana-sarjana yang lain tuh udah hebat-hebat gitu ya. Karena saya melihat hampir tidak ada konsen-konsennya orang lain untuk melihat teks aslinya ya. Jadi mari kita belajar saudara. Saya selalu mendorong saudara jangan jadi sarjana abal-abal ya. Tahu sarjana abal-abal ya, yang hanya tahu tapi tidak menguasai dengan baik. Hanya tahu saja tapi tidak menguasai dengan baik. Jadi sarjana yang baik itu dia tahu dan dia juga menguasai dengan baik. Nah, itu paling penting itu saudara ya. Paling penting itu. Nah, mari kita lihat lagi di sana dikatakan ya, aorist imperatif tidak memakai augment ya. Jadi demikian juga terjadi terjemahan Indonesia tidak dicantumkan dalam paradigma. Seharusnya kan modus-modus lampau itu menggunakan augment ya. Augment itu adalah awalan, tapi aorist imperatif tidak menggunakan augment ya. Nah, mari kita lihat nih paradigmanya. Ini dia verba present imperatif aktif luo. Nah, ini menjadi lueto. Ya, di sini yang jamak luetosan. Etosan ya.
Jadi akhirannya itu adalah epsilon, eto, ya. Jadi E atau epsilon, eto, et, etosan. Ya. Kalau yang medial dan pasif, nah ini dia. Akhirannya OU, esto, ST, estosan. Nah ini dia. Ya. Nah ini yang tadi yang dibilang, verba imperatif aorist 1 aktif itu tidak seharusnya kan eluson yang benar ya. Tapi dia tidak menggunakan augment. Ya, makanya dia langsung luson, ya, lusato, lusate, lusatosan. Jadi kenapa saya bikin seperti ini supaya saudara tahu ini pangkal, penanda aorist dan akhiran imperatif aorist 1. Ya, on, auto, ate, atosan. Ya, makanya saya renggangkan seperti itu. Nah, lalu verba imperatif aorist 1 medial nih. Nah, ini juga sama. Ya, ini lusai, lusasto, lusaste, lusastosan. Jadi di sini penanda aorist, lalu ada ai, asto, aste, astosan. Ya, ini dia. Astosan ya. Oke, lalu yang berikutnya dikatakan lagi di sini verba imperatif ya, aorist 1 pasif. Ya, ini dia. Ini lihat di sana ada pangkal, ada penanda pasif di sini, hadirnya theta. Ya, hadirnya theta itu ya. Jadi sehingga luteti, luteto, lutete, lutetosan. Ya, lutetosan. Nah, kalau verba imperatif aorist 2 aktif lepo, lipe, lipeto, lipete, lipetosan. Nah, kalau yang aorist 2 pasif apostelo sama juga ya. Jadi apostaleti, apostaleto, apostalete, lalu apostaletosan. Nah ini kalau yang verba imperatif present emi-nya ya. Jadi emi. Jadi ingat baik-baik, present ada emi, sorry. Yang di modus indikatif itu ya, ada beberapa emi, lalu sekarang di imperatif juga ada emi. Ya, jadi isti, esto, este, estosan. Nah ini dia. Ya. Nah, fungsi imperatifnya, coba lihat di sini. Ya, jadi telah disebutkan bahwa hakikat dasar imperatif adalah menyatakan tindakan potensial. Jadi potensial itu adalah tindakan yang mungkin akan terjadi, tapi bisa juga nggak terjadi gitu. Ya, jadi modus imperatif menyajikan tindakan yang realisasinya bergantung kepada pengaruh kehendak satu pihak dan menggerakkan kehendak pihak lain untuk mewujudkannya. Jadi misalnya contohnya ini, lue, ton antropon, berarti lepaskan orang itu. Apakah dia mau apa enggak? Kita nggak tahu. Jadi makanya tadi saya bilang modus imperatif itu hanya kepada permohonan dan perintah. Ya, jadi di sini lue ton antropon, lepaskan orang itu. Nah itu adalah perintah. Mau nggak orang itu melepaskan? Kita nggak tahu. Ya. Lalu ada lagi lueto ton antropon, berarti biarlah ia melepaskan orang itu. Ya, biarlah dia melepaskan orang itu. Ya. Oke, ini yang dipakai kalau sudah lihat di sini, ya lueto, ya ini dia ya. Ya, ini tadi orang pertama, ini orang kedua. Jadi kalau orang ketiga ya. Jadi kalau orang pertama, orang kedua itu lebih mengarah kepada perintah jadinya. Kalau orang ketiga lebih mengarah kepada apa? Permohonan. Jadi biarlah. Nangkap ya teman-teman ya, nangkap ya. Jadi kalau kita menggunakan orang kedua, itu nadanya perintah, tapi kalau kita menggunakan orang ketiga, ya itu nadanya kepada permohonan. Nah, karena contoh di sini dijelaskan kepada kita yang seperti itu ya. Yang di sini tadi ya. Kalau lue ton antropon, ini orang kedua, lepaskan orang itu. Jadi perintah. Kalau di sini dipakai orang kedua tunggal, lueto ton antropon, biarlah ia melepaskan orang itu dan sebagainya. Ya. Nah, dalam modus imperatif, unsur waktu menghilang. Jadi jangan lihat lagi waktu di sini. Dalam modus ini perbedaan antara kalakini dan aorist terletak pada jenis tindakannya. Kalakini modus imperatif menekankan kelangsungan tindakan. Ya. Jadi teruslah. Nah, itu ada istilah teruslah ya. Jadi mulailah. Kalau imperatif, aorist imperatif itu ini menekankan pemulaian tindakan. Jadi luson, auton. Nah, mulailah melepaskan dia. Kalau di sini tadi lue, aton, terus lepaskan dia. Ya, terus lepaskan dia. Kalau di sini mulailah melepaskan dia. Nah, jadi lebih halus ya. Jadi tindakan dimulainya, ya tindakan itu dimulai. Ya. Nanti kalau Anda jeli memperhatikan misalnya ada modus-modus itu yang dipakai di Efesus ya. Di Efesus itu, di Efesus pasal yang
tentang apa itu manusia baru manusia lama itu loh. Jadi mengenakan manusia baru lalu melepaskan manusia baru. Itu modus imperatifnya kelihatan di sana. Ya, mana yang terus kita lakukan dan mana yang mulai kita lakukan. Ya. Nah, yang kayak gini ini bagus nih. Saya suka kalau khotbah itu senang sekali memperhatikan modus-modus imperatif. Ya, karena modus-modus imperatif itu sedikit menolong untuk melihat tindakan yang akan dilakukan oleh subjek itu. Ya. Nah, berikut ini beberapa penggunaan untuk utama modus imperatif. Ada kohortatif, perintah positif. Nah, ini contoh-contoh yang disajikan dalam paragraf terdahulu telah melukiskan penggunaannya secara memadai. Imperatif kala kini atau aorist dapat digunakan untuk maksud ini. Lalu ada prohibitif, perintah negatif ingkar. Hanya imperatif kini, present ya. Jadi kalau untuk larangan itu hanya imperatif present digunakan untuk membentuk konstruksi seperti ini. Jadi partikel me dipakai, tekanannya mencegah, dikatakan dihentikannya suatu tindakan yang tengah berlangsung. Sehingga rangkaian seperti ini dapat diterjemahkan dengan hentikan, dikatakan. Jadi frase me lue aton. Baik, terjemahkan apa? Hentikan melepaskan dia. Atau me legete. Tahu tak? Hentikan mengatakan hal-hal itu. Hal-hal ini. Nah, ini menarik ya. Jadi bandingkan penggunaan ini dengan konstruksi subjungtif aorist yang digunakan untuk melarang ya permulaan suatu tindakan. Jadi perbedaan nuansa seperti ini penting sekali artinya ya. Lalu permohonan di sini. Ya, dalam hal ini imperatif digunakan untuk menyampaikan permintaan permohonan dari perintah. Jadi contohnya penggunaan yang baik dapat dilihat dalam doa Yesus ya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 11. Ya, ini dia pater ya, pater agie. Nah, ini apa namanya? Imperatifnya ya. Ya, jadi pater agie ya tereson autos ento onomatiso, Bapa yang kudus. Ya, Bapa yang kudus. Nah, ini yang dia bilang ya. Tereson di sini juga ya. Ini yang sorry, maaf tadi ini tadi yang imperatifnya ternyata yang ini. Ya, jadi Bapa yang kudus, jadi pater agie. Ya, Bapa yang kudus, ini dari agios ya. Agios, agie ya. Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Jadi ini permohonan. Nah, apakah Allah mengabulkan ya tergantung. Ya, jadi ini hanya permohonan. Lalu yang berikutnya ada yang permisif atau izin ya. Di sini bentuk imperatif persona orang ketiga digunakan. Ya, untuk mengungkapkan gagasannya istilah yang dipakai ada biarlah ia. Jadi baik dipakai untuk menerjemahkan konstruksi semacam itu. Jadi kalau kita lihat yang di sini, lueto ton antropon artinya biarlah ia melepaskan orang itu. Ya, ini present ya, present yang dipakai. Kalau di sini lusato ton antropon, biarlah ia mulai melepaskan orang itu. Ya, itu bentuk-bentuknya untuk yang imperatif ya, untuk yang imperatif. Nah, coba kita lihat tugasnya di sini. Ya, ini di sini ada agiase, ton hieron, toteu, ya agiase, ya agiase. Apa itu terjemahnya? Dari agios. Jadi kalau tadi di sini agiase, coba lihat di sini. Ya, di sini bisa kelihatan ya. Ya, agiase. Dia pakai yang mana? Ya, kemungkinan pakai yang di mana nih? Yang ini ya. Ya. Agiaso kan, dari agiaso jadi agiase yang di sini. Orang kedua ya, orang kedua. Nah, jadi kalau ini diterjemahkan jadi apa? Ini kan dari agiaso. Ya, agiaso. Agiaso itu saya sedang menguduskan. Nah, kalau ini diganti jadi apa? Imperatif, nanti agiase to hieron to teu. Artinya apa? Kuduskan. Ya, kuduskanlah. Ya, ini present atau teruslah kuduskan. Bisa juga teruslah kuduskan bait Allah itu. Bisa juga kayak gitu atau kuduskanlah bait Allah itu. Nah, ini dia. Ako sate ton logon to kurio kai sotete. Nah, ini yang dipakai adalah auris di sini. Ya, ini auris apa namanya? Auris pasif. Ya, di sini juga auris medial kemungkinan. Ya, auris aktif, sorry. Ya, auris aktif. Ya, jadi apa di sini? Ya, mulailah mendengar
Ya, jadi mulailah mendengar perkataan Tuhan dan apa? Dan apa ini? Teruslah. Ya, teruslah diselamatkan. Ya, teruslah diselamatkan. Ya, teruslah diselamatkan. Oke, lalu nomor 3, melege ponera tois tekneos kai eip. Ya, agata autois. Ya, lege dari lego. Ya, jadi di sini penekanannya apa? Jangan ya, jangan ini mengatakan yang jahat kepada siapa? Kepada anak-anak itu. Dan nah ini dari EPO ini ya. Dan apa? Dan ini dia. Ya, teruslah mengatakan yang baik ya, yang baik kepada mereka. Ya, kepada mereka. Oke. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lanjutkan terjemahkan. Ya, lanjutkan terjemahan, itu tugas saya ya. Ya. Ya, jadi saya sudah terjemahkan dari nomor berapa itu? Dari nomor nomor 3 ya. Jadi Anda 4, 5, 6, 7. Jadi dari nomor 4 sampai nomor 12. Ya, dari nomor 4 sampai nomor 12. Silakan dilanjutkan, dikerjakan di rumah ya. Atau dalam perkuliahan ini mungkin Anda akan bisa menggunakan waktu ya. Jadi mungkin nomor ini masukkan lebih dahulu ya. Sampai jam berapa? Setengah 11 ya. Setengah 11. Jadi nomor 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7 ya. 5 nomor aja. 4, 5, 6, 7 ya. Jadi 4 nomor aja. Ya, kerjakan sampai jam setengah 11. Ya, mudah-mudahan bisa sampai nomor ya itu aja 4 aja nggak apa-apa. 4, 5, 6, 7 ya. 7. Nanti PR selanjutnya 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sampai jam setengah 11. Ya, kalau boleh sampai setengah 11 semuanya sih. Ya, kalau boleh sampai setengah 11 semuanya supaya seimbang dengan apa namanya? Dengan pertemuan kita. Tapi kalaupun nggak bisa, ya saya mau minta 4, 5, 6, 7 saja. Ya, diusahakan sampai setengah 11, selebihnya nanti bisa dimasukkan ya setelah jam setengah 11 sampai hari Rabu hari Rabu depan. Ya, pelan-pelan saja. Oke, cukup ya untuk verba imperatif. Saya tutup dulu ini ya. Sebelum kita mungkin kalau ada yang tanya jawab nanti ya saya tutup dulu bagian ini.